Hai, apa kabar teman-teman? Sekarang kita masuk pada bagian ke-9. Siapakah Sang Anak Allah? Nah teman-teman, kalau kita memakai kata Allah setelah kita tahu ada beda persepsi antara Islam dengan Alkitab, apakah kita menjadi alergi dengan kata ini? Nah kemarin dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menegaskan pandangan saya. Kata Elohim di dalam Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seharusnya bukan Allah memang, tetapi ilah, ya. Yang tepat adalah ilah. Begitu juga dengan kata theos, ya. Theos itu di dalam Perjanjian Baru itu juga untuk menyebut nama dewa-dewa pagan. Ya, jadi dewa Herme, dewa Atlas, dewa siapa lagi tuh, Hercules, macam-macam banyak dewa ya. Itu disebut juga dengan theos. Tapi untuk menyebut Tuhan yang sejati digunakan kata apa? Ho-theos atau dewa yang satu itu. Begitu juga dengan di Perjanjian Lama, ya. Untuk menyebut Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub digunakan kata Ha Elohim. Jadi ilah yang satu itu. Nah, ini memang bahasa Semitik teman-teman ya. Jadi mereka menamakannya dengan Eloah. Kemarin kita belajar ya, El apalagi Ilaha, Allaha ya. Nah, bangsa Arab itu kalau menyebut ilah yang paling tinggi pasti disebut dengan Al-Ilah. Ya, jadi terjemahan yang paling pas di dalam bahasa Indonesia untuk menyebut Tuhan yang benar itu adalah Al-Ilah. Nah, itu yang saya pakai juga. Ya, jadi kita tidak alergi dengan kata itu, ya, karena kata Elohim itu juga dipakai untuk menyebut roh-roh jahat, ya, roh-roh teritorial, begitu juga dengan Theos, ya. Tapi untuk menyebut Allah yang benar yang disembah itu menggunakan kata Ha Elohim atau Ho Theos yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mengambil serapan dari bahasa Arab yaitu ilah, berarti harusnya Al-Ilah, ya, atau ilah yang paling tinggi. Itu yang paling tepat terjemahannya. Nah, di dalam Alkitab, malaikat-malaikat itu disebut juga anak-anak Allah ya atau Beneha Elohim. Referensinya di mana? Di Kejadian 6 ayat 2, di Bilangan 32 ayat 8, Ayub 1 ayat 6, Ayub 38 ayat 7. Israel itu adalah anak sulung Tuhan. Ya, disebut juga anak Tuhan. Di Keluaran 4 ayat 22, 2 Samuel 7 ayat 14, 1 Tawarik 22 ayat 10, 1 Tawarik 28 ayat 6. Orang-orang percaya itu disebut juga Beneha Elohim, ya, anak-anak Allah, ya. Nah, konsep ini tentu saja bertentangan dengan Quran karena Quran menganggap tidak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan fundamental kepercayaan Alkitab, ya. Bahkan di Perjanjian Lama itu Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa berkali-kali, ya, bukan hanya di Perjanjian Baru. Tapi siapa sih sebenarnya the only begotten Son of God, yaitu anak tunggal ilah yang satu itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus itu adalah anak al-ilah yang tunggal itu. Di Yohanes 3 ayat 16, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan" siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang lahir dari Allah, dari Bapa, dari kekal. Jadi Yesus itu sudah ada eksistensinya sejak kekal, sebelum dia mengambil rupa manusia. Sebagai apa? Sebagai Sang Firman. Dan oleh karena kasihnya kepada kita, dia dalam tanda kutip terjebak di dalam tubuh manusia selamanya. Ya, ketika Yesus naik ke surga itu dengan tubuh baru, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, tidak hanya rohnya. Dengan tanda luka di kedua tangan dan kakinya. Jadi begitu pentingnya tubuh ini teman-teman, sehingga nanti di akhir zaman itu kita ada yang namanya kebangkitan tubuh. Nah, kenapa bukan hanya roh saja yang dihakimi? Karena manusia itu bisa disebut manusia seutuhnya kalau ada penyatuan antara roh dan tubuh. Ya, disatukan, maka itu disebut dengan manusia. Kalau roh saja itu bukan manusia, teman-teman. Ya, itu namanya hantu, ya. Ini adalah tetragrammaton yang kemarin kita sudah belajar, ya. Ada 4 huruf mati di sini. Yod He Vav He atau Yod He Waw He, ya. Kalau kita lihat piktogram ini adalah huruf yang dipakai Musa ketika menulis kitab Taurat yang di atas itu ya teman-teman. Itu adalah huruf awal ya dari huruf Ibrani.
Anda lihat di situ ada dua pribadi ya teman-teman. Betul ya, ada dua pribadi yang sama di dalam nama Elohim, ya di dalam nama ilah kita. Kemudian kalau Anda lihat juga, huruf Ibrani ini mewakili kata. Kata apa itu? Yod, itu artinya tangan. Kemudian He itu artinya behold atau melihat. Berkaitan juga dengan Roh Kudus di sini. Jadi huruf kelima He ini dalam bahasa Ibrani itu mempunyai kaitan dengan ruah ya, dengan roh atau angin ya. Kemudian Vav atau wow itu adalah kata dan ya. Jadi dia menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya. Jadi dihubungkan dengan Vav atau paku itu. Nah, kalau kita baca arti literal dari Yud He Vav He itu adalah lihat tangan, lihat paku. Dan itu adalah nama Yeshua itu sendiri. Ya, di mana di kedua tangannya kemarin kita belajar ada tanda luka, ya, bekas paku itu. Nah, ini berkali-kali tadi kita sudah membaca Mazmur Daud 110. Ini nubuatan mengenai Mesias yang akan disebut Tuan. Ya, makanya Yesus bertanya, "Mengapa kau sebut Mesias itu anak Daud?" Sedangkan Daud di dalam kuasa Roh Kudus menyebut Mesias adalah Adonai-nya atau Tuhannya. Ya, demikianlah firman Yud-Heh-Vav-He kepada Yud-Heh-Vav-He gitu ya. Jadi firman Yud-Heh-Vav-He kepada Adonai, ya, kepada sang firman Yud-Heh-Vav-He itu. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lukas 22 ayat 69 kata Yesus, mulai sekarang sang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ya, ini sesuai berarti Adonai tadi menurut Yesus adalah siapa? Sang anak manusia, yaitu sang Mesias, ya, yang duduk di sebelah kanan Yod-Heh-Vav-He. Ya, di sebelah kanan yang maha kuasa. Matius 26 ayat 62 diulangi lagi nih, Yesus mengatakan, "Kamu akan melihat sang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, ini Yesus mati kemudian bangkit ya, menampakkan diri, kemudian Yesus terangkat ke surga yang kemarin kita peringati. Terangkatlah ia ke surga, ini dalam awan-awan ya. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga apa? Duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. 1 Petrus 3 ayat 22, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi kita melihat kenapa Alkitab ini bisa jadi satu buku teman-teman. Ya, kenapa kitab Yahudi yang disebut Tanak dengan perjanjian baru, ini korelasinya koheren. Jadi berkesinambungan, tidak bertentangan. Perjanjian Lama mengatakan bahwa sang Mesias, sang Adonai itu, Kurios itu, akan duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus sendiri bersaksi berkali-kali, dialah sang Mesias itu, sang anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kemudian Rasul Paulus dan Rasul Petrus bersaksi, Yesus itu bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi nyambung teman-teman. Ya, nah Quran itu nggak mengerti konsep ini. Jadi menentang konsep ini teman-teman. Ada satu surat pendek yaitu surat 112 Al-Ikhlas. Ini hanya 4 ayat ya yang dihafalkan terus-menerus dari kecil. Sehingga ini menjadi satu balok atau batu penghalang mereka ya untuk bisa sampai kepada iman Kristen. Karena mereka tuh didoktrin jangan membaca Alkitab, teman-teman. Seandainya mereka membaca Alkitab, mereka akan menemukan korelasi ya seperti yang kita sudah pelajari. Tetapi karena mereka didoktrin ya bahwa yang paling benar ini adalah Qur'annya, makanya mereka seakan-akan ada batu penghalang untuk percaya kepada Yesus. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Setuju nggak kita? Iya, ya bahwa tidak ada ilah lain, tidak ada Elohim lain selain Yod-Heh-Vav-He. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ini prima causa ya. Jadi segala sesuatu berasal dari Dia dan segala sesuatu bergantung kepada Dia. Alkitab juga mengatakan demikian, ya bahwa segala sesuatu itu diciptakan bagi Dia, oleh Dia, dan oleh Sang Firman itu Dia menopang segala sesuatu. Jadi Sang Firman itu Yesus itu menopang segala sesuatu. Ya.
Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, kita harus mengerti pola pikir Muslim. Quran surat Al-Ikhlas. Ini adalah ayat hafalan sejak mereka kecil. Jadi kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kata beranak dan diperanakkan. Apakah sama dengan yang dimaksud oleh Alkitab? Karena Muslim itu didoktrin untuk menghafal, tapi bukan untuk memahami atau mengerti. Ya, sehingga ketika mereka menyelidiki, mereka bertanya lebih lanjut, ya, itu terhalang, teman-teman. Jadi mereka pokoknya kamu menghafal aja udah dapat pahala, ya, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, orang Kristen tidak begitu, teman-teman. Kamu menghafal dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada gunanya kalau kamu tidak mendapatkan pengertian yang benar. Ya, nah, kata ahad, Anda ketemu ada dua kata di sini ya. Qul Allahu ahad dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ahad itu berarti yang pertama dari banyak. Ya, one of atau satu dari. Semua kata ahad di dalam Quran itu diterjemahkan sebagai satu dari. Kecuali di ayat pertama Quran surah Al-Ikhlas ini. Ya. Dari kata ahad inilah kita mendapatkan hari ahad, yaitu hari pertama dari 7 hari minggu itu. Yaitu hari apa? Hari Minggu. Ya. Hari Minggu itu disebut hari pertama, hari ahad. Artinya hari yang pertama dari ketujuh hari. Ya. Dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan kata numerik satu itu adalah wahid. Yang dalam bahasa Ibrani adalah yahid. Lalu apa arti tauhid? Tauhid itu bukan berarti satu, tapi kesatuan. Ya. Tauhid arti harafiah berarti penyatuan atau membuat sesuatu menjadi satu dan menegaskan kesatuan. Tauhid itu adalah unification. Tauhid berasal dari bahasa Arab wahada, berarti penyatuan, kesatuan, atau konsolidasi. Ada 3 kategori tauhid di dalam Islam. Ya, kesatuan keilahian Tuhan, ya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, kesatuan nama dan atribut Tuhan, dan tauhid al-ibadah, kesatuan ibadah kepada Tuhan. Kata tauhid itu tidak ada di dalam Quran. Ya, begitu juga kata trinitas. Tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya itu ada tersebar di dalam seluruh ayat, baik di Quran maupun Alkitab. Nah, kita tidak akan memakai istilah trinitas, tapi kita akan memakai triune God. Jadi God itu terayun, sama seperti kita itu trikotomi. Manusia itu adalah trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Elohim. Tauhid itu menyatukan ilah-ilah di Ka'bah di dalam satu nama. Quran surah 38, Sad ayat 4 dan 5. Terjemahannya demikian. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Jadi mereka menuduh Muhammad itu pesihir yang banyak berdusta. Kemudian ayat 5 berkata demikian. Apakah dia menjadikan ilah-ilah, ya, yang di Ka'bah, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja, ilah hawahidin. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Lalu apa sih konsep lam yalid walam yulad, ya, atau tidak beranak dan tidak diperanakkan? Kalau kita melihat Quran surah 6 Al-An'am, binatang ternak, ya, ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi Allah sendiri berkata, kan ini kan kalimatnya Allah, betul ya, yang didiktekan kepada Muhammad. Allah itu mengatakan, bagaimana aku tuh bisa mempunyai anak padahal aku tidak punya sahibah, katanya. Ya, sahibah itu pasangan perempuan. Ya, kata yang dipakai di situ sahibah, Anda lihat, itu bukan istri sebenarnya, tapi pasangan perempuan. Sahibah itu kan pacar perempuan, girlfriend, itu dinamakan sahibah, ya. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris ayat ini diterjemahkan sebagai consort atau pasangan, ya. Kemudian Quran surah 72 Al-Jin ayat 3.
Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Quran surah 21, ini Al-Anbiya, ya. Ayat 17. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan atau menghabiskan waktu, gitu ya, bersenang-senang, dalam kurung istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Harusnya kami mengambilnya dari kaum kami. Gitu maksudnya Allah, ya. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Saya kasih terjemahan bahasa Inggrisnya ya, supaya tidak keliru. Quran surah 21 Al-Anbiya 17. If we wanted amusement, jika kami pengen penghiburan, gitu ya, diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi permainan. We could have found it within us. Kita akan menemukannya di dalam diri kami sendiri. Were we to do so. Nah, tafsir Al-Jalalain mengenai Al-Anbiya 17 ini mengatakan seandainya kami, Allah gitu ya, berkeinginan untuk menemukan beberapa pengalih perhatian yang memberikan pengalian, yaitu seorang pasangan wanita atau seorang anak, kami pasti akan menemukannya dengan diri kami sendiri di antara para huris, bidadari-bidadari surga ya, atau malaikat bermata indah seandainya kami melakukannya. Tetapi kami tidak melakukannya sehingga kami tidak pernah menginginkannya. Jadi di dalam konsep Islam, Allah itu mengatakan dia tidak mempunyai anak karena dia tidak mempunyai pasangan atau mempunyai istri. Ini adalah Quran surah 39, As-Summar, ayat 4. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Seandainya Tuhan ingin mengambil seorang putra karena mereka menuduh bahwa dia memiliki yang penuh belas kasihan, ya, telah mengambil bagi dirinya seorang putra, dia dapat memilih dari apa yang telah dia ciptakan apapun yang dia kehendaki dan menganggapnya sebagai anak-anak, bukannya malaikat. Ini tafsirnya ya. Mereka klaim sebagai anak-anak perempuan Allah, atau klaim mereka bahwa Esra adalah putra Allah, atau bahwa Yesus adalah putra Allah. Kemuliaan baginya dalam peninggiannya sebagai yang di atas bahwa ia harus mengambil seorang anak. Dia adalah Tuhan yang maha meyakinkan semua makhluknya. Ini adalah tafsir Al-Jalalain. Jadi mereka mengklaim bahwa orang Yahudi itu mengatakan Ezra adalah putra Allah atau Uzair, ya. Tapi tidak ada orang Yahudi yang mengatakan Ezra atau Uzair itu putra Allah, ya. Yesus adalah putra Allah. Nah, itu yang mereka klaim. Jadi pengertian mereka adalah Tuhan tidak bisa mempunyai anak. Ini pengertiannya di dalam konsep Islam. Jadi tadi kita lihat bahwa konsep Quran itu adalah anak secara biologis. Ya, Tuhan tidak punya anak sebab dia tidak punya istri. Nah, tidak ada orang Kristen yang berpikiran bahwa Allah kawin, punya sahibah ya, atau punya konsort pasangan, lalu punya anak. Tuhan kita itu dapat menjadikan Maryam, perawan, mempunyai anak tanpa punya pasangan atau tanpa suami. Bahkan Quran menyatakan apakah Maryam dan Yesus adalah Allah selain Tuhan. Nah, hal ini tidak ada di dalam Alkitab. Ya, jadi Trinitas di dalam Quran itu menyatakan apakah Allah itu ketiga dari yang tiga. Nah, itu tidak ada di dalam konsep Alkitab. Ya, Alkitab tidak pernah menyatakan Al-Ilah kita atau Elohim kita itu ketiga dari yang tiga. Apalagi Maryam, Yesus, dan Allah itu adalah ketiganya adalah Allah. Ya tidak demikian. Jadi triune God itu bukan seperti itu. Istilah anak itu bukanlah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual atau harus mempunyai pasangan. Istilah anak itu merujuk pada sesuatu atau seseorang yang keluar dari sumber atau dari asalnya, yaitu cabang atau tunas. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Mana saya memberikan contoh, kalau Anda disebut juga anak Indonesia, putra Indonesia, atau putri-putri Indonesia, itu betul apa salah? Betul ya, karena Anda disebut putra Indonesia, karena Anda berasal dari Indonesia. Ya, Anda keluar ke negara lain, Anda disebut apa? Oh, kamu anak Indonesia. Contoh lainnya apa? Kalau saya bilang ibu jari, apakah ibu jari ini punya bapak jari? Lalu anak jarinya di mana?
Ya, jadi istilah anak yang ada di dalam Alkitab itu adalah bahasa manusia. Perumpamaan untuk menunjukkan kedekatan karena tidak ada bahasa manusia lainnya untuk menunjukkan satu hubungan. Kemudian kalau kita bicara anak sungai, apakah ada bapak sungai sama ibu sungai kawin lalu punya anak namanya anak sungai? Kan tidak. Anak kunci, apakah ada bapak kunci, ibu kunci kawin lalu punya yang namanya anak kunci? Tentu saja tidak. Ya, kata anak itu merujuk pada asal eksistensi Yesus yang keluar dari Allah. Kata anak itu dalam bahasa Arab ada dua, ibnu dan walid. Kata walid itu merujuk pada keturunan anak secara biologis, hasil perkawinan seksual. Kalau kata ibnu itu menunjuk kepada relasi atau hubungan. Contoh dalam Quran ya, itu ibnu sabil. Disebut juga anak jalanan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 177 215. Kemudian An-Nisa ayat 36. Kemudian Al-Anfal ayat 41. Kemudian Quran surah 30 ya, Ar-Rum ayat 38. Quran surah 59 ayat 7. Kemudian At-Taubah ayat 60. Dan Al-Isra ayat 26. Nah, kata Ibnu Sabil ini kan bukan berarti bapak jalanan kawin sama ibu jalanan lalu punya anak namanya anak jalanan, kan bukan begitu. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi Anda harus mengerti nih iman Kristen yang kita jelaskan supaya teman-teman muslim itu tidak salah paham. Ya, karena lam yalid wa lam yulad. Ya pasti betul gitu. Karena iman Kristen tidak ada menyatakan Allah punya pasangan kawin lalu punya anak, nggak ada. Ya. Dalam Alkitab, Allah sendiri menyatakan kita adalah anak-anaknya dalam hubungan relasi kedekatan. Yaitu anak-anak bukan dari darah dan daging, kata Alkitab. Tetapi apa? Dari janji. Lalu mengapa Yod-Heh-Vav-Heh harus mengambil rupa manusia? Jadi kalau kita lihat di kitab Tanak di perjanjian lama, ini yang disangkal oleh Yahudi ataupun Muslim. Mesias itu nanti bukan manusia biasa. Jadi Mesias yang akan dilahirkan itu disebut siapa? El Gibor. Disebut Bapa dari kekekalan. Disebut Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri. Yaitu Yahweh Shidkenu kemarin. Ya di kitab Yeremia ya. Bahwa anak yang akan lahir itu sudah ada sejak kekal. Jadi kelahirannya itu tidak ada hubungannya dengan praeksistensinya. Nah, nanti semakin kita menggali lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa Mesias yang dilahirkan itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri. Ya. Nah, keilahian Yesus itu keluar dan lahir dari Allah. Jadi Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Ya, seperti yang dia saksikan tentang siapa dirinya. Maka dia menyebut dirinya sebagai anak Allah karena dia berasal dari Allah. Kemanusiaan Yesus yaitu tubuh atau bait sucinya itu lahir dari Maria. Ya, jadi Roh Kudus mengcreate tubuh Yesus, tubuh manusianya itu bukan dari hubungan suami istri tetapi dari Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus sendiri ya yang menaungi Maria ya kemudian memberikan kemah suci ya supaya Yod-Heh-Vav-Heh itu bisa berkemah supaya kepenuhan ilahi itu berdiam sepenuhnya di dalam tubuh Yesus. Nah, ini kemarin juga kita belajar bahwa konsep Yahudi, rabi Yahudi, imam-imam kepala, bahkan orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus dan orang-orang awam, bahkan orang Samaria, ya wanita Samaria, itu tahu bahwa Mesias itu disebut anak Allah. Ya, bahkan kemarin kita lihat kesaksian siapa saja? Kesaksian Gabriel, kesaksian murid-muridnya, kesaksian imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kesaksian siapa lagi? Orang Samaria, wanita Samaria, kesaksian siapa lagi? Setan-setan menyebut Yesus anak Allah, artinya menyebut dia Mesias. Nah, ini kesaksian Raja Daud. Daud di dalam Mazmur 2 mengatakan demikian, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Melawan siapa? Melawan Yod-Heh-Vav-Heh dan Mesiasnya. Jadi ada dua di sini. Ya ada kata dan. Melawan Yod-Heh-Vav-Heh dan Mesiasnya. Nah kemudian di ayat berikutnya dikatakan, akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi ini adalah double prophecy mengenai Daud dan juga mengenai Mesias. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yod-Heh-Vav-Heh. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah kemudian di perjanjian baru ditafsirkan bahwa ayat ini juga berlaku untuk
Mesias. Jadi perjanjian baru itu menafsirkan perjanjian lama. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, di sini Roh Kudus mengatakan demikian lewat Raja Daud. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada apa? Yahweh dengan takut, dan ciumlah anaknya dengan gemetar, supaya jangan ia murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah orang semua yang berlindung kepadanya. Nah, kitab Amsal 30 ayat 4 ini mencatat perkataan Agur bin Yake. Jadi kitab Amsal ini juga kumpulan ya. Kebanyakan memang Salomo, tetapi tidak semuanya dari Salomo. Amsal 30 ayat 4, perkataan Agur bin Yake, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jadi di dalam konsep orang Yahudi, Elohim itu mempunyai tangan kanan yang disebut Sang Firman atau Dafar itu. Ya, Dafar ini disebut anak Elohim sesuai dengan nubuatan Nabi Daud di Mazmur 2 tadi. Mesias itu disebut juga tunas ilahi atau cabang ilahi yang kudus atau the branch. Zakaria 3 ayat 8. Ya, ini perumpamaan tentang imam besar Yosua. Dengarlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan apa? Suatu prototipe, suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan siapa? Hambaku, yakni siapa? Sang tunas. Zakaria 6 ayat 12, katakanlah kepadanya, beginilah firman Yahweh semesta alam. Inilah orang yang bernama Sang Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Jadi bait suci Tuhan itu adalah tubuh Yesus sendiri yang akan dia persembahkan ya sebagai korban penebus bagi kita. Yeremia 33 ayat 15. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan siapa? Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, Mesias ini disebut tunas ilahi yang kudus atau the branch. Di Yesaya 11 ayat 1 sampai 2, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Apa ini maksudnya? Jadi dari anak atau keturunan Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, ini Yesaya 11 yang kemarin saya bilang bahwa di dalam Mesias itu terdapat 7 roh Yahweh, ya sempurna. Roh Yahweh akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Nah, manusia itu menurut rabi-rabi itu tidak bisa menerima ketujuh roh Allah. Jadi Mesias ini nanti disebut sebagai manusia ilahi. Ya, nanti ketika kita belajar mengenai tangga Yakub, kita akan melihat mengenai nubuatan di Yesaya 11 ini lebih detail lagi. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Jadi Mesias yang akan lahir dari keturunan Isai, yaitu dari Daud, ya Isai itu bapaknya Daud, itu dia kalau menghakimi bukan dengan memandang saja dan dia menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang dengan orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Jadi dikatakan Mesias itu punya satu indera yang namanya indera penciuman atau membawi. Jadi makanya kemarin kita lihat, saya pernah menyinggung sedikit, mengapa Yesus itu bisa mengetahui pikiran orang.
Ya, berkali-kali di dalam kitab Injil itu dicatat, maka Yesus mengetahui pikiran orang itu, maka Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati orang itu. Jadi mengetahui apa yang ada di hati orang, di pikiran orang, atau di unseen yang tidak kelihatan, itu hanya bisa dipunyai kalau dia mempunyai yang namanya ketujuh roh Allah. Jadi makanya dia menghakimi, karena apa yang ada di dalam hati itu kadang-kadang beda dengan apa yang keluar, ya. Ketika Yesus menghakimi, itu dia tidak menghakimi dengan apa yang kamu katakan, tetapi dia melihat ke dalam hati kamu. Ya, nanti kita akan semakin jelas nih bahwa Mesias itu mempunyai yang namanya ketujuh roh Allah ini tadi, ya. Ya, mengenai nubuatan di Yesaya 11 nanti kita akan melihat lebih detail lagi ketika kita membahas Kejadian 28 ketika Yakub mimpi dia melihat tangga atau sulam, ya. Itu ada hubungannya dengan Yesaya 11 tadi. Nah, di Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 31, ini kesaksian Rasul Petrus bahwa Yesus itu adalah sang tunas itu. Ya, sang tunas yang mempunyai ketujuh roh Allah. Petrus berkata, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia, Daud, adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias." Jadi Mesias ini disebut tunas Daud, ya. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Di Wahyu 22 ayat 16, Rasul Yohanes menulis demikian, ini kesaksian Yesus, ya. "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah sang tunas," ya, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tunas itu disebut juga shemah. Nah, shemah itu cabang kuntum gitu ya, keluar bertumbuh gitu ya, atau berbuah. Tunas atau cabang itu mempunyai pokok dan akar di mana dia keluar dan bertumbuh. Mesias secara manusia itu dia bertunas atau keluar dari Abraham, Isai, dan Daud. Di Roma 1 ayat 3 dikatakan demikian, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya, jadi tentang anak Allah itu secara daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Nah, cabang itu akan memiliki sifat yang sama dengan batang, pokok, dan akar, di mana cabang itu keluar secara alami. Jadi Kristus Yesus, ya, tubuhnya itu sungguh-sungguh manusia sejati. Karena itu ia disebut sebagai benih wanita di Kejadian 3 ayat 15 dan keturunan Abraham atau benih Abraham di Kejadian 22 ayat 18. Dan dia dilahirkan dari seorang wanita. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus dia, ya, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi Yesus memusnahkan kematian dengan kematian. Nah, cabang itu mengambil getah atau makanannya dari akar. Tubuh manusia Yesus itu mengambil makanannya dari rahim perawan Maria. Jadi kemarin kita belajar bahwa plasenta itu mengalirkan makanan saja, ya, tapi darah bayi dan darah sang ibu itu tidak tercampur. Darah itu diambil dari sang ayah. Makanya Yesus itu darahnya kudus, ya. Sehingga darah Yesus itu adalah satu-satunya yang tidak berasal dari benih Adam. Sehingga darahnya itu layak untuk menjadi penebus dosa kita. Itulah sebabnya dia harus lahir dari perawan. Ya, sebab kalau dia lahir seperti manusia pada umumnya, maka benih Adam itu ada pada dirinya. Ya. Nah, benih yang ada di dalam rahim Maria itu disebut benih ilahi.
Lukas 11 ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, cabang pohon itu adalah kemuliaan daripada pohon itu. Mesias sebagai sang anak manusia, sebagai keturunan dan anak Daud menurut daging, itu adalah kemuliaan dari semua ras Daud, dari semua keturunan Daud, ya. Dan juga seluruh gereja pada umumnya. Di Matius 22 ayat 45, jadi jika Daud menyebut dia Mesias sebagai tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya, jadi walaupun secara daging diperanakan dari Maria sebagai keturunan Daud, ya, karena Yusuf dan Maria kemarin kan dari keturunan Daud, tetapi benihnya itu bukan berasal dari benih manusia, tapi benih ilahi. Jadi Daud pun menyembah kepada sang Mesias itu. Jadi hal ini untuk membantah ya mereka yang mengatakan tubuh manusia Mesias, ya tubuh manusia sang Mesias itu berasal dari surga. Dan bahwa dia melewati rahim perawan seperti air melalui pipa air atau pipa saluran ya, tapi tidak demikian. Jadi benar-benar Roh Kudus ketika menaungi Maria itu menciptakan tubuh, he create ya, a living thing, benar-benar tubuh ya, tubuh bayi di dalam rahim perawan Maria tersebut ya. Nah, karena itu sang Mesias itu disebut sebagai benih dari wanita atau dilahirkan dari seorang wanita. Di Galatia 4 ayat 4 yang kemarin merupakan ayat hafalan kita, tetapi in the fullness of time, setelah genap waktunya, maka siapa? Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di sini kita dapat mengagumi kebaikan dan kasih karunia Allah yang berlimpah kepada kita ya, dan kasihnya yang khas kepada umat manusia. Karena Tuhan Yesus tidak mempertahankan ya rupa ilahinya itu. Ya, nature malaikatnya, tetapi dia mengambil baginya benih Abraham. Di Ibrani 2 ayat 16 dikatakan demikian, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya, jadi Allah sungguh sangat mengasihi kita, sehingga firman-Nya itu kemudian mengambil rupa menjadi manusia. Nah, bahwa harus ada juru selamat untuk manusia yang jatuh, tapi tidak ada untuk malaikat yang jatuh, yaitu iblis ya dan malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan bagaimana manusia itu dimuliakan dan ditinggikan oleh Yang Maha Kuasa. Martabat yang lebih besar, apa yang dapat Allah berikan kepada kita selain bahwa sifat kita harus dipersatukan dan dijadikan satu dengan Tuhan. Nah, ini adalah kebangkitan dan dasar dari semua harapan dan penghiburan kita. Jadi Tuhan memberikan jembatan ke surga lewat sang manusia ilahi yang bernama Mesias atau Yesus Kristus ini. Sehingga kita ini bisa diangkat teman-teman. Tadinya kita sudah terputus menjadi manusia ilahi. Kita bisa berhubungan dengan dimensi roh. Ya, tadinya Adam itu di Eden, di taman di Eden itu dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dalam pengertian Adam itu dia punya koneksi dengan dunia roh. Ya, jadi dia nggak ada batas itu. Dia bisa melihat dimensi roh ini. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak lagi menjadi manusia ilahi. Kita tidak bisa lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, ada batas ya dari dunia fisik ini menuju dunia roh. Nah, ini yang dikembalikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan harus turun merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi sama dengan kita, mengambil rupa seorang hamba supaya kita ini ya, teman-teman ya, anak Allah itu harus jadi anak manusia supaya kita anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Di Mazmur 8 ayat 4 sampai 6, Daud berkata demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, ini adalah Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, ya berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu menjadikan kita itu serupa dan segambar. Jadi kita itu bearing atau membawa image of God,
Ya. Kejadian 9 ayat 5 sampai 6, Tuhan berkata, "Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri." Jadi Tuhan Yud-Heh-Vav-He di sini berbicara seperti orang ketiga ya. Karena ini yang berbicara kan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Di Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi inilah ketika manusia Adam itu sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi membawa gambar Allah. Tetapi siapa? Kita membawa gambar Adam. Ya, jadi kita itu dicetak sudah rusak teman-teman. Karena kita itu diciptakan sesuai gambar dan rupanya Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu memberi nama Set kepadanya. Nah nanti kita lihat ini adalah hukum yang Tuhan berikan. Jadi segala sesuatu tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya, itu menghasilkan dirinya sendiri ya. Makanya ini adalah hukum alam yang Tuhan berikan di kitab Kejadian. Itu nanti kita semua melihat namanya hukum kehidupan. Di situ Tuhan berikan. Makanya pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Ya kan Yesus katakan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah kita ini dari biji benihnya Adam teman-teman. Ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena itu Yesus berkata kamu harus dilahirkan 2 kali. Kalau kamu cuma lahir sekali dari ibumu berarti kamu cuma lahir dari benih Adam. Kamu cuma segambar dan serupa dengan Adam yang sudah rusak itu. Yesus berkata kamu harus lahir kembali dari benih ilahi. Nah Yesuslah sang pokok itu disebut Adam terakhir. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yod-Heh-Vav-He itu harus mengambil rupa manusia. Supaya dia memulihkan kita yang sudah rusak ini, gambar kita yang sudah rusak ini, dipulihkan teman-teman. Ya, menjadi satu manusia baru. Dikatakan di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita harus dipulihkan menurut gambar Yesus, yaitu siapa? Manusia ilahi itu. Kita lihat perumpamaan membayar pajak ini yang ada di kitab Matius 22 ayat 17 sampai 22. Orang-orang Yahudi itu datang mau mencoba Yesus gitu ya. Mereka mengatakan demikian, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, jadi mereka mau coba ini, jawabannya iya apa enggak nih, gitu kan ya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Nah, Yesus bisa membaui ya. Jadi dia tuh punya sense, dia bisa membaui ini jahat, ini jebakan nih katanya ya. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar atau ikon dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah ikon atau gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jesus is the visible image of the invisible God. Ya, jadi dia tuh benih yang mula-mula, yang pertama kali, ya tubuh Yesus itu diciptakan, di-create di dalam rahim Maria sebagai manusia ilahi. Dan di dalam Yesus kita itu harus dilahirkan kembali dari benih ilahi, yaitu dari roh dan air kata Yesus. Kita itu membawa ikon, ya, kita membawa gambar dan rupa Tuhan. Sehingga kita ini adalah miliknya Tuhan. Sama seperti koin itu membawa siapa? Gambar dan rupa kaisar, ya. Maka koin ini hak kekaisaran.
Maka Yesus katakan kamu harus berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ini adalah koin yang bergambar kaisar, ya. Anda bisa lihat di situ kayak Romawi kuno, ya. Kamu itu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. Gambar atau karakter yang kita sembah itu akan tercetak di dalam diri kita. Kamu akan menjadi sama persis seperti yang kamu sembah, ya. Makanya kemarin kita melihat ketika Petrus berjalan di atas air, dia melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus, ya. Jadi kita dirubah seperti apa yang kita lihat. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri, dia mulai jatuh tenggelam ke dalam air sehingga Petrus tidak bisa lagi mengatasi hukum alam itu. Nah, kita ini akan menjadi persis karakternya dengan apa yang kita sembah, teman-teman. Kalau Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dia maha pengampun, maka orang-orang Kristen itu juga pasti harus seperti itu, teman-teman. Ya, karena kita harus sama persis dengan apa yang kita sembah. Karena kita bergaul, betul nggak? Anda bergaul dengan para pemabuk, lama-lama Anda ikutan mabuk. Anda bergaul sama orang-orang narkoba, lama-lama Anda jadi narkoba juga. Ya, jadi dengan siapa Anda menyembah, dengan siapa Anda sembah atau Anda bergaul intim, itu Anda akan tercetak, teman-teman. Anda akan seperti itu gitu loh. Ya. Nah, ini persis seperti yang kita sembah. Ya, kita akan jadi persis seperti yang kita sembah. Nah, Tuhan itu adalah the great designer. Dia adalah maha pencipta. Jadi Tuhan meninggalkan sidik jarinya itu di setiap ciptaannya. Dari mulai mikroskopik sampai makroskopik itu ada jejak sidik jari Tuhan di situ. Ya, seorang desainer itu selalu meninggalkan labelnya pada setiap karya masterpiece-nya. Jadi kalau ada barang yang rusak, kita beli, kita tahu gitu harus kemana nih memperbaikinya gitu ya. Lalu Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah buku manual kehidupan, buku petunjuk kehidupan. Kalau kita beli barang, TV gitu misalnya ya, pasti ada buku manualnya ya. Kalau Anda tidak membaca buku manualnya, kita bisa abuse, ya bisa salah menggunakannya nih. Kita nggak tahu nih remote-nya harus dipencet yang mana ya. Nah, di dalam buku manual itu biasanya kan ada garansi, ada jaminan. Ya, ada petunjuk fungsional. Kemudian ada apa? Ada peringatan atau caution-nya. Ya, jangan pencet yang ini atau jangan lakukan ini atau jangan dijemur misalnya ya kan. Kalau dijemur di panas matahari bisa rusak dan sebagainya ya. Nah, dan juga ada pabriknya teman-teman, di mana Anda bisa meminta spare part jika rusak. Jadi Alkitab itu adalah jawaban semua kehidupan supaya kita itu tidak salah menggunakan karunia kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Ya, jadi banyak orang tidak tahu kita ini harus kemana ya dengan semua kejahatan yang menimpa hidup ini, betul nggak teman-teman? Hidup ini sudah keras, ya sudah jahat ya. Kita dilanda corona baru-baru ini, benar ya, sakit penyakit yang kita belum ada obatnya sampai sekarang. Ya, kita harus dilanda ketakutan dan sebagainya. Kemudian belum lagi masalah ekonomi yang melilit, belum lagi ada sakit penyakit, belum lagi ada masalah keuangan, ada masalah keluarga dan sebagainya. Nah, jawabannya di mana teman-teman? Di mana kita mencari jawaban atas masalah-masalah kehidupan ini? Ada di buku manualnya teman-teman, yaitu di Alkitab. Alkitab adalah jawaban semua kehidupan kita. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Yahweh, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Jadi kita ini membawa icon atau gambar Tuhan. Kalau gambar ini rusak, gambar diri kita ini rusak dengan obat-obatan, dengan seks bebas, ya, dengan narkoba, dengan apa lagi teman-teman. Kita menjalani hidup ini dengan sembarangan gitu ya. Jadi rusak gambar kita ini. Maka hanya Tuhan yang bisa membaharuinya. Ya, kita diciptakan lagi katanya. Jadi di dalam Yesus, manusia lama kita itu dimatikan. Supaya kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Dia membaharui kita itu menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, Alkitab tidak pernah mencoba membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi tidak ada ujungnya misalnya kita berdebat dengan ateis ya. Itu gak selevel gitu loh teman-teman. Alkitab itu tidak mencoba membuktikan keberadaan Tuhan. Ya, karena orang ateis tuh, saya pernah ngomong-ngomong ya, katanya saya kalau Tuhan tidak berdiri di hadapan saya nggak percaya katanya.
Jadi dia percaya bahwa dia itu dari apes, dari monyet katanya ya, dari monkey katanya gitu. Saya katakan, nah, makanya kita nggak pernah cocok nih kalau ngomong, soalnya kita berbeda spesies gitu ya, saya bilang ya. Nah, Alkitab itu memberi alasan mengapa kita diciptakan dan apa tujuan hidup kita. Jadi Alkitab itu selalu berargumen, Tuhan selalu ada, makanya namanya Yud-Heh-Vav-He, yang artinya He always be. Dia selalu ada dan akan tetap ada sampai segalanya lenyap. Jadi dia itu kekal. Nah, ketika kita membaca Alkitab, bagaimana caranya supaya kita bukan cuma menghafal, tapi Alkitab itu yang kita ketahui itu menghasilkan buah. Jadi Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana Alkitab ini bisa jadi buku panduan manual hidup teman-teman bagi kita. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi harus bertitik tolak dari iman. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa icon atau gambar Elohim itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu disebut imago Dei atau gambar dari Allah yang sempurna, ya. Yesus adalah gambaran sempurna manusia ilahi. Ketika kita diciptakan menurut gambaran Adam yang sudah jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dikatakan di Mazmur, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan itu masih punya originalnya yang tidak rusak, teman-teman. Ya, masih punya cetakan yang plat, yang original. Ya, makanya Yesus itu disebut kebenaran. Kemarin kita belajar apa artinya kebenaran? Kebenaran itu artinya original, ya, nggak palsu, tidak KW. Yesus itu originalnya, ya, yang tidak rusak, yaitu siapa? Anaknya yang tunggal. Dia diutus untuk memulihkan siapa? Kita, saudara-saudaranya, supaya dia menjadi yang sulung. Kita dipulihkan serupa dengan gambaran anaknya menjadi manusia ilahi. Di 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Metamorfo. Ya, jadi berubah. Nah, makanya kemarin di video sebelumnya saya mengatakan apa? Tujuan hidup kekristenan itu bukan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan. Tetapi adalah transformasi hidup. Itu yang Tuhan Yesus bawa. Jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Supaya kita ini, yang rupa hamba ini loh, menjadi manusia-manusia ilahi. Ya, kita ditarik naik. Jadi dia turun itu untuk menarik kita naik, teman-teman. Ya, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kekristenan itu adalah transformasi hidup atau perubahan hidup, bukan peraturan-peraturan. Ya, bukan Anda teliti ini larangannya apa, perintahnya apa. Makanya Paulus kan di dalam surat-suratnya, kalau kita bicara surat-surat Paulus itu dia bicara memang agak dalam ya. Surat-surat Paulus itu susah dimengerti, teman-teman. Rasul Petrus juga mengatakan Rasul Paulus itu pinter, saking pinternya surat-suratnya kadang-kadang susah dimengerti ya. Makanya dibolak-balik sama Muslim. Itu kadang-kadang kata-katanya Rasul Paulus itu dibolak-balik. Kenapa? Karena Paulus itu kalau ngomong dalam. Ya, kalau ngomong dalam. Jadi nggak bisa kalau nggak sambil minum Ovaltine Macchiato. Ya. Jadi kalau ngomongin prinsip Rasul Paulus itu memang harus sambil tenang pikirannya ya. Supaya bisa mengerti apa yang Paulus maksudkan. Paulus mengatakan bukan masalah makan atau nggak makan, tapi masalah kamu jadi batu sandungan atau tidak jadi batu sandungan, itu masalahnya. Ya, jadi tidak lagi kita terikat pada peraturan harus begini, harus menguduskan hari-hari bulan-bulan tertentu. Tapi masalahnya adalah hati nurani ini sekarang. Ya, jadi transformasi atau perubahan hidup. Kita lanjutkan kembali Yesus sebagai imago Dei ya, atau gambar rupa Allah. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Sehingga mereka tidak melihat apa? Cahaya Injil tentang kemuliaan Mesias, kemuliaan Kristus. Yang adalah apa? Gambaran Allah. Jadi Kristus itu adalah icon theos. Dia adalah gambar Allah tadi. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, kamu melihat Allah. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini kedatangan yang kedua ya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Korintus 15 ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa atau icon yang alamiah, ya. Demikian pula kita akan memakai rupa atau icon dari yang surgawi. Jadi nanti kita diubah serupa. Ya, tubuh kita itu nanti pada waktu kebangkitan akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5-11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah atau morpheteos tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Sang Firman itu telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, morphedulos, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa, ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah penguasa surga dan bumi. Nah, karena itu Allah di dalam rupa manusia itu disebut hamba, ya, karena dia mengambil posisi yang lebih rendah, ya, karena posisi manusia itu lebih rendah, ada di dalam dimensi yang lebih rendah dibanding dimensi ilahi, ya. Di Yesaya 42, ini nubuatan Nabi Yesaya mengenai kedatangan Mesias. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya kepada Israel saja Mesias itu diutus, ya. Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Ini yang tadi kita baca, ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni apa? Sang Tunas. Nah, begitu juga tentang nubuatan Yesaya 5:3, itu tentang hamba yang menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi Sang Mesias itu disebut juga tangan kanan Tuhan, ya. Kisah Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ya, jadi Yahweh atau Yod-Heh-Vav dalam rupa manusia itu disebut hamba, ya, dalam rupa hamba. Kolose 3 ayat 10. Lalu apa tujuan Yesus menjadi hamba, menjadi manusia? Kolose 3 ayat 10. Dan kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi kita ini melakukan tadi saya katakan transformasi hidup, ya, atau metamorfe, ya, seperti ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu gitu, ya. Kita harus berubah, teman-teman, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, jadi kita ini harus dibaharui serupa dan segambar dengan pencipta kita. Efesus 1 ayat 4-5, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa?
anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Yohanes 19 ayat 5, Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu, antropos itu. Ya, jadi Yesus itu disebut Yud-Heh-Vav-He dalam rupa manusia. Maka Pontius Pilatus mengatakan, lihat manusia itu katanya. Ya. Di Ibrani 2 ayat 7 sampai 15. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ia mengalami kematian ya bagi semua manusia. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi Yesus itu tidak malu menyebut kita saudara. Maka Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Tetapi saudara. Karena hamba itu tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Dan hamba tidak tetap pada rumah. Tetapi anak itu akan tetap tinggal di rumah, kata Yesus. Ya, jadi Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi saudaraku, kata Yesus. Ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini dari darah dan daging. Maka dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, makanya Yesus memusnahkan kematian dengan apa? Dengan kematian. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia, Kristus Yesus. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah dalam rupa manusia yang disebut Yesus Kristus, itu artinya mengalami dia, bukan sekedar tahu. Sebab Allah ini tidak kelihatan, tapi kita bisa mengalami dan melihat Allah dalam rupa hamba, yaitu Yesus Kristus anaknya. Misalnya nih, saya mungkin tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak mengenal dia. Ya, mengenal itu artinya duduk dan makan bersama, ya, dalam kekeluargaan dan dalam kedekatan, ya, sharing gitu ya, sharing bareng gitu ya teman-teman ya. Di Yohanes 14 ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, ini komunion. Di Wahyu 3 ayat 20 Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, sekali lagi Yesus mengatakan, kamu harus mengenal dua nih. Allah yang benar, Bapa di surga itu. Dan kamu harus mengenal aku, kata Yesus. Maka kalau kamu menuruti firman-Ku, ya, kami, aku dan Bapa, kami akan berdiam di dalam kamu. Lewat apa? Lewat Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Ya, Yesus mengatakan, kalau kamu membuka pintu, mendengarkan suaraku, maka aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Di 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi semakin kamu mengenal Yesus Kristus, semakin kamu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya, semakin kamu memandang Yesus Kristus, semakin kamu mencari Yesus, kamu akan dirubah menjadi seperti Yesus. Sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Nah, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus.
Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, oke. Berarti tadi saya sudah menjelaskan mengapa Yesus itu harus mengambil rupa manusia. Apa tujuan Yesus datang? Ya, mengangkat kita di dalam kemuliaannya, menjadi kita serupa dengan gambar anaknya, mengubah kita atau membuat transformasi hidup. Ya, itu kekristenan, teman-teman. Jadi bukan ritual agamawi, ya, bukan menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak, tetapi perubahan hidup, yaitu transformasi hidup. Tujuannya apa, teman-teman? Nah, ini tujuannya. Yesus itu yang dalam rupa Allah tadi menjadi hamba, menjadi manusia, menjadi antropos, ya. Supaya apa? Di 1 Timotius 6 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi tujuannya adalah supaya kita ini menjadi manusia ilahi seperti Yesus. Dia harus menjadi benih yang mati itu, yang pertama kali. Supaya dia menghasilkan banyak buah. Yesus berkata kalau benih ini tidak mati, dia tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu, kata Yesus. Tapi kalau benih ini jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Nah, makanya Yesus berkata, aku pasti akan mati. Ya, satu benih ini harus mati supaya menghasilkan apa? Anak-anak Allah lainnya, menghasilkan banyak benih-benih ilahi lainnya, menghasilkan manusia-manusia Allah lainnya. Itu tujuannya Yesus, teman-teman. Mati bagi kita. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 jawatan gereja ya, teman-teman ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya, jadi sampai sekarang tuh nabi-nabi masih ada, teman-teman. Ya, tapi kita harus bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli ya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya. Bagi apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan semua pengetahuanku, ya, ilmuku, karena dia itu ahli Taurat, ya teman-teman. Paulus itu bukan orang sembarangan, ya, bukan orang umi yang tidak tahu Alkitab, enggak, dia bukan orang buta huruf. Dia orang yang hafal Alkitab dari A sampai Z, teman-teman, ya. Dia mengatakan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ya, jadi Rasul Paulus itu kalau teman-teman tahu latar belakangnya, dia tuh murid paling pandai dari Rabi Gamaliel. Ya, pada waktu itu Rabi besar itu disebut Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel ini cucunya Rabi Hillel ya. Ini garis keturunan rabi-rabi yang luar biasa gitu teman-teman. Makanya Paulus itu disebut juga Rabi Saul ya teman-teman ya. Nah, jadi dia mengatakan semuanya itu kuanggap rugi katanya. Oleh karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia. Ya, aku menganggapnya sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus. Di 1 Timotius 3 ayat 16, dia menyatakan demikian. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Yesus itu merupakan substitusi. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini bukan masalah harta ya teman-teman. Bukan terus Yesus jadi miskin supaya kita jadi miliarder. Bukan itu. Ya, tapi kaya ini kaya apa teman-teman? Kaya akan pengenalan akan Allah. Ya, kita lihat nih kaya dan miskin apa nih?
Di Galatia 4 ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik lagi sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu mau berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi ini kemiskinan rohani yang Yesus katakan. Ya, kamu tuh dulu tidak mengenal Allah kamu, ya. Di Wahyu 3 ayat 17, Yesus berkata, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan kepadamu supaya kamu membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga apa? Pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegor dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi Yesus mengatakan kamu tuh miskin. Bukan miskin harta, enggak, ya. Tapi miskin pengenalan akan Tuhan. Maka Yesus katakan kamu harus beli emas daripadaku, katanya. Ya, kemiskinan di sini adalah miskin rohani, ya. Artinya tidak mengenal Allah yang benar. Dan Yesus mengatakan, aku kaya, kamu harus membeli emas daripadaku. Dia kaya, itu artinya dia maha tahu. Dia membatasi kemahatauannya menjadi miskin ketika masuk ke dalam dunia. Dia sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus sebagai manusia sejati. Dia membatasi kemahadirannya ketika mengambil rupa manusia. Dia melepas rupa Allah dan mengambil rupa hamba. Dia yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya. Jadi seakan-akan dia membuka jubah keilahiannya dan dia memakai tubuh manusia, ya. Sifat Maha Kudusnya tidak hilang sebab kekudusan itu adalah esensi ilahi yang membedakan Allah dari manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat dan tunduk dalam seluruh hukum Taurat. Dia menggenapkan kehendak Allah, yaitu melakukan seluruh hukum Taurat dengan jalan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan, dan dia mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dia melakukan sempurna tuntutan ilahi kepada manusia yang gagal oleh Adam yang pertama. Jadi Yesus datang sebagai manusia sejati dan manusia ilahi. Nah, tadi kita belajar bahwa Yesus itu adalah Hagoel Adam, ya, penebus kita dan substitusi kita, pengganti, ya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini kemarin kita sudah belajar, ya. Di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan apa? Keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah. Oleh apa? Oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi Tuhan itu selalu ada perseteruan, karena di satu sisi Alkitab mengatakan Tuhan itu punya dua sifat, yaitu Maha Pengasih, ya, tapi dia juga mempunyai sifat yaitu adil. Nah, ini menjadi satu perseteruan di dalam dirinya. Kenapa? Kan dalam keadilannya, yang namanya dosa atau kejahatan itu harus dihukum. Tetapi di dalam kasihnya kepada kita, dia nggak mau kita tuh mati dan terhilang selama-lamanya. Jadi dia mengambil hukuman itu oleh karena keadilannya. Dia meletakkannya di atas dirinya sendiri. Dia menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita di atas dirinya sendiri, supaya kita itu memperoleh jalan keselamatan kembali kepadanya. Nah, pada salib itulah bertemu yang namanya keadilan Tuhan, kasih Tuhan, murka Tuhan atas kejahatan dan dosa kita, serta kasih karunia Tuhan itu didamaikan di atas salib, di dalam tubuh Yesus Kristus. Ya, ini kemarin kita sudah baca, upah dosa adalah apa? Kematian atau maut. Karena itu kita semua harus mati. Selama kita tidak berbuat dosa, maka maut tidak bisa menyentuh kita. Maut tidak mempunyai sengat atau kuasanya atas kita selama kita tidak berbuat dosa. Tapi begitu kita berdosa, maka maut itu mempunyai sengat atau kuasa. Untuk apa? Untuk membunuh kita. Memisahkan kita dari Allah. Yesus, selama dia kudus, maka Yesus tidak bisa mati. Maka di Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi apa? Tetapi Yahweh telah menimpakan kepada Mesias, kepada anak domba itu, kejahatan kita semua. Yesus itu mengalami siksaan kira-kira dari jam 9 pagi, ya. Kemudian disalib jam 12, matinya jam 3 sore. Ya. Kemudian sebelum jam 6 sore dia dikuburkan.
Ini menggenapkan ritual anak domba Paskah karena dia meninggal tanggal 14 Nisan, tepat pada hari menjelang Paskah ya. Pada waktu Paskah itu imam besar itu akan mengadakan penyembelian ya anak domba mulai dari jam 9 pagi, selesainya tepat di jam 3 sore, teman-teman. Nah, pada waktu disalib itu kan terjadi kegelapan dan gempa bumi yang hebat ya. Allah itu memalingkan mukanya dari Yesus. Jadi Bapa itu memalingkan mukanya karena semua kejahatan, kutuk, dosa itu ditimpakan, maka terjadi apa? Kegelapan yang luar biasa, ya. Dan itu dicatat di dalam sejarah. Roh Kudus itu depart, pergi daripada Yesus. Sehingga Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, segala dosa dan kejahatan dan kutuk itu ditimpakan atas Yesus. Murka Tuhan ditimpakan atas Yesus. Jadi Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Yahweh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus dosa atau korban penebus salah. Dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kata-kata yang dipakai di sini adalah it pleased the Lord to bruise him. Ya, kenapa kok Tuhan senang untuk meremukkan dia? Menyenangkan bagi Tuhan. Karena ketika Allah Bapa itu menyerahkan anaknya yang tunggal, dia mendapatkan kita, anak-anaknya kembali, teman-teman. Ya, dia menyerahkan anaknya tunggal supaya dia mendapatkan kita sebagai anak-anaknya. Nah, Allah itu membelakangi anaknya di kayu salib. Kemudian dia merobek tirai bait suci Salomo, dikatakan pada waktu Yesus mati, jam 3 sore, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus, ini sobek dari atas sampai bawah. Nah, tirai itu nggak tipis ya teman-teman ya. Dikatakan di situ tirainya itu setebal telapak tangan. Jadi tebel itu tirainya teman-teman. Sobeknya tuh bukan dari bawah ke atas. Bukan digunting ya teman-teman ya. Tapi sobeknya tuh dari atas ke bawah. Nah, jadi yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus. Tadinya kan ruang maha kudus ini hanya imam-imam besar saja yang boleh masuk. Ya, Bapa menyobek tirai bait suci itu ya untuk membuka tabir jalan bagi kita. Jadi Yesus itu telah membuka jalan pendamaian bagi kita yang selama ini dipisahkan oleh dosa. Di Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam apa? Tempat kudus. Jadi kita sekarang ini kembali kepada zaman Adam, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bisa face to face. Kita bisa seperti teman ngobrol, teman-teman. Ya, melalui Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dia berbicara kepada kita. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu apa? Dirinya sendiri. Dan kita sekarang mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi Yesus itu adalah imam besar kita. Yaitulah gambaran daripada Yesus sendiri, ya, imam besar itu. Oke, ini slide terakhir teman-teman. Ya, Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan hidup kita itu adalah untuk mengejar pengenalan akan Yahweh, akan Tuhan. Ya, itu adalah tujuan hidup kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, memiliki transformasi hidup. Nah, tadi tirainya itu sudah disobek sama Yesus, teman-teman. 700 tahun kemudian dijahit lagi sama Muhammad. Sehingga manusia itu ketutup jalannya sama Tuhan. Makanya Muhammad mengatakan di dalam Quran ya, bahwa tidak seorang pun manusia dapat berkata-kata dengan Allah, ya. Kecuali apa? Dari balik tabir. Dari balik hijab. Nah, ini konsep yang berbeda, ya, karena Yesus mengatakan dia sudah merobek hijab itu. Dia sudah membuka jalan tabir itu. Sehingga kita dapat masuk ke ruang maha kudus. Dan kita dapat bertemu dengan Tuhan sendiri. Ya, lewat Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Terima kasih teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video ke-10 nanti. Semoga video ini
berguna ya bagi teman-teman semuanya. Anda boleh download dan sharingkan video ini. Saya akan menutup dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bawa Injil kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Sampai jumpa lagi.